Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mahlia, nomor induk mahasiswa 19016057. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia tentang alat evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada alat-alat evaluasi. Untuk keperluan evaluasi diperlukan evaluasi yang bermacam-macam seperti kuesioner, tes, skala, format, observasi, dan lain-lain. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, alat evaluasi yang paling banyak digunakan adalah tes. Pembahasan evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada pemberian nilai terhadap skor hasil tes. Yang pertama, tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan yang akan diuji dalam pembelajaran. Yang kedua ada yang dimaksud dengan tes awal. Dikenal dengan pretest, tes awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan lebih tepat dikuasai oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Nah, selanjutnya adalah tes sumatif, yaitu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Artinya untuk mengevaluasi misalnya sebuah kelompok yang telah diberikan, jadi memakai tes sumatif. Alat-alat penilaian bahasa Indonesia. Yang pertama ada uji bunyi bahasa Indonesia. Uji bunyi bahasa biasanya lebih banyak dicoba pada penyelenggaraan pengajaran bahasa selaku bahasa asing daripada bahasa awal ataupun bahasa kedua, menurut Dwi Jayono 1996. Uji bunyi bahasa ialah uji buat memperhitungkan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa serta mengenali bunyi-bunyi yang didengar ataupun yang diperdengarkan. Yang selanjutnya adalah uji kosakata. Uji kosakata bertujuan mengukur pengetahuan serta penciptaan kata-kata yang digunakan dalam berdialog serta menulis. Menurut Bagi Haris 1969 halaman 48, yang mula-mula wajib diterapkan merupakan apakah kosakata yang hendak diteskan itu kosakata aktif maupun pasif. Ialah perkata yang hendak digunakan dalam berdialog serta menulis yang hendak digunakan spesial buat menguasai teks. Yang selanjutnya atau C adalah tes struktur atau tata bahasa. Tata bahasa atau sintaksis merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata dalam suatu hubungan yang bersifat prediktif sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Selain penataan kata dalam rangkaian kata-kata, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata akibat lingkungan yang dimasuki kata-kata itu dalam rangkaiannya. Yang selanjutnya adalah persyaratan alat evaluasi. Yang pertama yaitu validitas. Validitas berarti berkaitan dengan alat ukur yang dipakai. Alat ukur tersebut dikatakan valid jika alat ukur tersebut digunakan dengan tepat untuk mengukur suatu yang hendak diukur. Artinya harus validitas. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Sehingga tes dapat dikatakan dipercaya jika dapat memberikan hasil yang konsisten walaupun diajukan berulang kali. Artinya jika peserta didik diberikan tes yang sama dalam waktu yang berbeda, maka tetap mereka mendapatkan hasil yang sama. Artinya harus reliabilitas.
dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas berarti tidak ada pengaruh urusan pribadi dalam pemberian nilai dari hasil belajarnya. Sebuah tes bisa dikatakan objektif jika dalam proses pelaksanaan dan hasil tes tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas. Nah, yang selanjutnya adalah praktibilitas. Dalam sebuah tes dikatakan praktibilitas apabila tes tersebut dilakukan dengan praktis dan mudah dalam pengadministrasiannya. Lebih ke tes tersebut lebih tidak lebih ke simple. Yang selanjutnya adalah ekonomis. Ekonomis adalah konteks bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal dan tenaga yang banyak serta waktu yang dipergunakan lebih lama. Artinya dalam tes-tes ini harus untuk melakukan tes harus memenuhi 5 persyaratan tes tersebut. Dari yang pertama saya sebutkan sampai yang terakhir harus memenuhi peraturan itu. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.